Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat pagi, Bu. Sehat semua? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Karena sekarang itu musimnya cuacanya nggak tentu ya anak-anak. Kadang hujan, kadang panas. Jadi banyak orang sakit. Jadi kita harus apa? Kita harus menjaga kesehatan. Makannya harus teratur, istirahatnya harus cukup. Sudah sarapan semua belum ini? Alhamdulillah sampun, Bu. Belum, Bu. Oh, kenapa? Kok belum sarapan, Tia dan Feni? Kenapa? Belum matang ibunya ya? Oh iya, Belum tidak matang, ya, apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Nah, hari ini apa masuk semua? Temannya, coba dilihat samping kanan kirinya. Ada nggak temannya? Ada yang nggak di kelas masuk, dua? Bu. Siapa? Ada yang nggak masuk. Wati, Bu, nggak masuk, sakit Wati. katanya. Oh iya, tadi Wati ibunya WA Bu Rindi. Katanya sakit, tuh kan? Bu Rindi bilang benar kan? Banyak yang sakit. Sekarang musim sakit. Jadi kalian harus betul-betul menjaga kesehatan. Ya. Baik anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, apa yang harus kita lakukan biasanya? Berdoa. Betul, berdoa. Nah, yang memimpin berdoa gantian nggih, kemarin sudah dipimpin oleh Kak Yulis, sekarang ayo siapa yang mau memimpin berdoa? Siapa yang mau memimpin berdoa? Ayo siapa ya? Senyum-senyum. Ayo Mas Sofyan. Nah, ayo sekarang dipimpin berdoa. Berani. Oke, ayo. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa teman-teman. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, amin. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini membawa manfaat buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, setelah berdoa kita biasanya juga menyanyikan lagu wajib nasional. Hari ini mau nyanyi lagu apa? Garuda Pancasila, siap? Siap, Bu. Oke. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Patriot proklamasi setia berkorban untukmu. Pancasila rakyat adil makmur ayo maju. Terima kasih. Jempol 2 untuk kelas 2. Suaranya bagus-bagus, merdu-merdu, semuanya semangat. Tepuk tangan untuk kelas 2. Nah, masih ingat gak tepuk semangat yang Bu Rindi diajarkan? Hah? Kok enggak ada? Oh iya, biar lebih semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Ya. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Yes. Yes. Yes, yes, yes. Kelas 2. Semangat selalu. Yeay. Oke, sudah semangat belum? Sudah semangat belum? Semangat, Bu. Sudah semangat. Ya, pintar sekali. Duduknya sudah berkelompok ya ini ya? Ya, sudah berkelompok. Ya. Oke, anak-anak, hari ini Bu Rindi akan
menyebutkan tujuan pembelajaran kita hari ini, nggih. Coba pembelajaran hari ini tujuannya adalah pertama, dengan diskusi, wawancara kalian akan mampu menegaskan sikap-sikap yang harus dilakukan agar terwujud persatuan dalam keberagaman di sekolah. Kedua, dengan kegiatan diskusi wawancara, kalian akan mampu menemukan solusi terkait masalah yang timbul karena kurangnya rasa persatuan di sekolah. Dan yang ketiga, dengan presentasi, kalian nanti akan mampu menceritakan sikap-sikap untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman di sekolah. Dan yang keempat, dengan tanya jawab, kalian akan mampu menemukan kosakata tentang cara menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih dan sehat. Siap? Siap? Siap. Siap, Bu. Siap? Oke, siap. Nah, anak-anak, Bu Rindi punya sebuah video nih. Coba disimak baik-baik ya. Yuk, disimak baik-baik. Sebentar. Bu Rindi tayangkan videonya dulu. Nah, sudah lihat videonya tadi? Sudah apa belum? Sudah menyimak? Bentar, sudah menyimak. Tadi video apa sih? Apa jangan-jangan ada yang nggak nyimak tadi? Sudah nyimak, coba Puri ditanya tadi video apa? Sekolah, Video sekolah, Bu. Betul. Bersih. Sekolahnya bersih. Pinter. Sekolah ada sebuah video yang menampilkan kondisi sekolah yang Bersih. bersih. Loh, dari mana kalian kok tahu sekolahnya itu bersih? Dilihat dari apanya? Saya jadi coba apa? Kamu Tidak lihat ada dari sampah. apa? Tidak ada sampah yang Tidak ada sampah yang berserakan. Kemudian apa lagi? Yang kedua, kok kamu bisa menyimpulkan itu bersih? Apalagi yang kedua? Rapi, Bu. Oh, pinter, Novia, rapi. Tidak ada barang yang berserakan ya, sepatu tertata rapi, rak-rak tertata rapi, tidak ada barang-barang yang berserakan. Apalagi siapa yang bisa menyebutkan ketiga? Apa? Coba. Ada rumput liar yang tumbuh begitu saja, yang tumbuh liar. Nah, jadi kelihatan rapi nggih. Lapangannya bersih, rapi, tidak ada rumput liar di mana-mana. Kemudian apa lagi contohnya? Tadi kok kalian bisa menyebutkan itu bersih, Bu. Apalagi yang kalian lihat? Coba apa lagi? Ada pohonnya, Bu. Ada pohonnya. Jadi kenapa Mbak Yulis kalau ada pohonnya? Segar udaranya, Bu. Oh, pinter ya Mbak Yulis ya. Jadi segar, sejuk udaranya dihirup Iya, sehat. Bu. Iya apa tidak? Nah, coba kalau enggak ada pepohonannya, jadinya gersang, nggih. Nah, jadi anak-anak, betul sekali yang kalian sebutkan tadi adalah
ciri-ciri dari lingkungan sekolah yang bersih dan juga sehat. Nah, kok bisa ya lingkungan sekolah yang kita lihat tadi bersih dan sehat? Tahu tidak kalian caranya bagaimana? Bagaimana ya caranya menjaga lingkungan kita, lingkungan sekolah kita terutama biar seperti sekolah tadi, biar bersih dan sehat. Yo, bagaimana caranya? Dibersihkan, Bu. Kira-kira. Oh iya, Disapu. satu dibersihkan. Bu. Siapa yang harus menyapu? Siapa yang harus membersihkan ya? Siswa. Semua orang, Bu. Apa-apa? Menjaga Orang. sekolah, Bu. Penjaga. 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 Oh iya, kita semua ya. Tapi di kelas kalian sudah ada piket kan? Ya, Ada, sudah kan Bu. kita sudah ada piket. Ya, itu salah satunya. Piket harus melaksanakan menjaga kebersihan kelas kalau piket itu ya. Kalau piket itu kan khusus untuk kelas nggih. Kalau untuk lingkungan sekolah secara keseluruhan berarti ya seluruh anggota Warga sekolah. Warga anggota sekolah, sekolah Bu. atau warga sekolah. Pintar memang kelas 2 ini, hebat sekali. Nah, kemudian apalagi cara yang bisa dilakukan agar lingkungan sekolah kita itu tetap bersih selain tadi? Selain tidak membuang sampah sembarangan, selain melakukan piket kelas, kalau kita habis menanam pohon, kalau habis nanam tanaman, apa dibiarkan begitu saja? Disiram. Oh, pinter. Kita harus menyiramnya biar tetap segar. Katanya Mbak Yulis tadi, kalau banyak tanamannya udaranya jadi sejuk ya Mbak Yulis ya. Nah, makanya Bu. kalau habis menanam ya tidak boleh ditinggal begitu saja. Tidak boleh dibiarkan begitu saja. Harus dirawat dengan cara disiram, diberi pupuk, dan sebagainya. Kemudian di sekolah kita juga ada kamar mandi. Nah, siapa yang biasanya tidak menyiram kamar mandi setelah dipakai? Ada tidak? Tidak boleh ya. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Itu juga salah satu cara untuk menjaga kebersihan kita. Kan itu dipakai bersama. Jadi kita harus ikut memiliki, ikut merasa memiliki. Kalau sudah selesai digunakan juga harus dibersihkan. Pintar. Ayo tepuk tangan dulu biar semangat. Oke, pintar. Kelas 2. Oke, pintar. Oh iya, anak-anak. Di sekolah itu ada siapa saja sih? Dari tadi kita ngomongkan sekolahan kan? Di sekolah itu ada siapa saja sih? Di sekolah itu ada siapa saja sih? Siswa, Guru. Bu. Ada guru. Siapa lagi? Siswa. Wah, siapa lagi? Penjaga Kepala sekolah. Kepala sekolah, penjaga sekolah. Siapa lagi? Petugas perpustakaan, Bu. Petugas perpustakaan banyak ya berarti ya. Iya, Bu. Itu dinamakan apa tadi? Yang jawab tadi sudah ada di awal warga. Warga sekolah. Sekolah. Pintar sekali. Warga sekolah. Nah, anak-anak, warga sekolah, coba siswa saja. Coba tak jauh-jauh. Teman sekelas kita saja. Kan itu sesama teman kan, nggih? Apakah semuanya sama? Apakah mempunyai ciri fisik yang sama? Apakah mempunyai karakteristik sikap yang sama? Sama enggak? Apakah semuanya rambutnya lurus? Tidak, Bu. Ada yang lurus, ada yang apa? Keriting. Ada yang keriting, ada yang pendek, ada yang rambutnya panjang, ada yang matanya sipit, iya apa tidak? Ada yang matanya lebar, ada yang kulitnya apa? Kulitnya terang, ada yang sedikit gelap. Itu dari fisik ya, anak. Kemudian kalau yang dari sikapnya, apakah sama? Ada yang pendiam, ya apa tidak? Iya. Ada yang suka berteman, ada yang apa sama nek arani? Endel ya. Ada yang macam-macam. Ya, jadi kita itu hidup bersama-sama dengan ciri fisik maupun karakteristik yang berbeda-beda.
Jangankan itu, dari makanan saja sudah mempunyai selera yang berbeda-beda, beragam sekali. Jadi kita itu tidak hidup sendiri, kita hidup itu dalam keberagaman anak-anak. Coba saya tanya, Mbak Novia sukanya makan apa? Makanan kesukaannya? Nasi goreng, Bu. Nasi goreng. Mbak Yuli sukanya makan apa? Sate, Bu. Oh, sate. Mbak Tia sukanya makan apa? Ayam geprek, Bu. Ayam. Loh ya, betul kan kata Bu Rindi? Dari makanan saja sudah berbeda apa sama? Beda, Bu. Berbeda. Apakah itu akan menjadi masalah buat kita? Seharusnya tidak menjadi masalah. Kita juga tidak boleh pilih-pilih teman, nggih. Tidak apa berbeda itu. Yang penting kita selalu bersama-sama, nggih, menjaga perasaan masing-masing, saling menghormati, saling menyayangi, begitu nggih. Nah, tapi Bu Rindi tadi pagi itu kok membaca surat kabar. Bukan di koran tapi di media sosial. Mau tahu beritanya apa? Apa, Bu? Mau tahu beritanya apa? Saya bacakan dulu nggih. Saya tampilkan dulu. Nah. Nah, sudah terlihat anak-anak? Sudah belum? Sudah. Ya. Tadi Bu Rindi itu baca di sosmed, tahu sosmed, sosial media, ya. Ada berita, Bu Rindi sedih banget baca berita ini, ya. Siapa yang bisa bantu baca? Siapa yang bisa membantu Bu Rindi membaca? Saya, 2? Bu. Siapa? Bu, siapa? Mbak Feni ya? Iya, Bu. Oh iya, baik. Coba bacakan beritanya. Ini berita apa sih? Coba dibaca ya, yang keras. Berita tentang pertengkaran antar pelajar SD kembali terjadi. Kali ini perkelahian terjadi di SD Harapan Bangsa. Pelajar bernama Amir Ghazali, siswa kelas 2, berkelahi dengan teman sekelasnya bernama Krishna Bagiuddin. Perkelahian terjadi karena Amir diduga mengingatkan Krishna untuk melaksanakan piket ruang kelas. Sangat kotor karena petugas piket pada hari itu belum melaksanakan tugasnya. Masih banyak sampah yang berserakan di lantai. Meja masih berdebu dan papan tulis belum dibersihkan. Namun saat diingatkan, Krishna tidak mau, malah mengejek Amir dengan mengolok-ngolok nama orang tuanya. Amir yang marah akhirnya memukul wajah Krishna dengan tangannya. Krishna tak terima. Dia pun membalas dengan menendang perut Amir. Perkelahian terjadi hingga keduanya sama-sama mengalami luka. Masalah ini akhirnya ditangani oleh guru BK SD Harapan Bangsa hingga memanggil orang tua kedua siswa tersebut. Bagus, pintar sekali membacanya, sudah lancar sekali Mbak Feni. Nah itu anak-anak berita yang Bu Rindi dapatkan pagi tadi. Bu Rindi sedih sekali. Seharusnya tidak begitu, nggih. Kenapa kok bisa sampai ada perkelahian seperti itu? Seharusnya kan tidak boleh, nggih, sama teman berkelahi. Boleh apa tidak? Tidak. Tidak boleh, tidak? Bu. Tidak boleh. Salah. Mengolok-ngolok nama orang tua ya tidak boleh, Bu. Oh, betul. Kita itu harus saling apa, Mbak Feni? Kita itu harus saling apa? Harus saling menghargai. Pintar, kita itu harus saling menghargai. Seharusnya hal seperti itu tidak terjadi. Tadi masalahnya karena apa? Diingatkan piket tapi tidak mau, nggih? Nah, itu juga tidak boleh. Kita harus mau mendengarkan saran, masukan dari orang lain. Tidak boleh cepat tersinggung, tidak boleh cepat
marah. Nggih tah boten? Ya apa tidak? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Nah, Bu. betul. Iya. Nah, anak-anak, itu tadi kan ada sebuah masalah ya, masalah perkelahian antar siswa SD. Nah, ayo kita sekarang mencari tahu bagaimana ya cara agar perkelahian seperti itu tidak sampai terjadi kepada kita. Kita cari solusinya bagaimana agar hal itu tidak sampai terjadi di sekolah kita. Bagaimana caranya? Ayo kita tanya. Ayo kita tanya ke guru yang biasanya mengajar kalian tentang budi pekerti. Siapa? Pak Anam. Beliau adalah guru pendidikan agama dan budi pekerti kita. Burin dipanggilkan dulu ya. Nanti kalian tanya ke Pak Anam. Pak Anam, bagaimana ya caranya agar tidak terjadi perkelahian antar siswa begitu ya? Gak boleh takut nanti tanyanya, nggih. Harus berani, harus percaya diri. Burin dipanggilkan dulu, nggih. Pak Anamnya, oke, sebentar. Ini saya jadi Pak Anam. Ya, anak kelas 2, ada apa? Tadi Bu Rindi bilang katanya mau ada yang ditanyakan. Ada apa ya? Pak, tadi ada yang bertengkar. Itu kan nggak boleh. Pak Anam, Kita harus gimana ya, Pak Anam ya? Oh ya, kenapa Mbak Yuli? Kenapa diulangi lagi? Tadi kan ada yang bertengkar. Katanya itu nggak baik ya, Pak ya. Terus gimana ya, Pak, biar kita tuh nggak bertengkar? Itu biar kita tidak bertengkar dengan teman ya, Mbak Yuli. Oh ya, Ya, yang Pak pertama, caranya adalah harus saling menghargai. Dicatat apa tidak ini? Nah, kalau dicatat Pak Anam nanti ngomongnya pelan-pelan biar enggak kupu ya. 1 harus saling menghargai. Oke. Kemudian yang kedua, adalah harus mau menerima saran dari orang lain. Sudah? Sudah dicatat? Sudah, Bu. Sudah, Pak. Maaf. Oke. Yang ketiga, apalagi anak-anak? Siapa yang bisa bantu Pak Anam kira-kira? Siapa yang bisa bantu Pak Anam? Harus saling menghargai, harus saling menghormati, harus mau menerima saran, tidak boleh mudah emosi. Nggih. Iya, Bu. Nggak boleh marah-marah. Ya, Pak. Iya, Pak. Oke, apalagi yang mau ditanyakan? Apakah Anam, sudah kalau Nggih. ada teman yang marah, kita harus gimana? Oh, nggih. Kalau ada teman yang marah, ya kita tidak boleh membalas dengan kemarahan. Nggih, kita harus didem. Ngerti didem ta mboten? Kalau nah, betul, harus sabar. Harus gak boleh minta maaf jika kita salah. Ya itu penting. Tidak boleh gengsi atau apa gengsi itu? Gak boleh malu, nggih. Gak boleh malu minta maaf kalau kita memang salah. Gak boleh malu minta maaf kalau kita memang salah. Ya. Sudah dicatat semua. Jadi tadi ada berapa? Saling menghormati, harus saling menghargai, harus mau menerima saran dari orang lain. Kemudian apa lagi tadi? Harus mau minta maaf jika salah, harus sabar, nggih. Apalagi? Sudah? Sudah cukup? Ada yang mau tanya lagi ke Pak Anam?
Bun? Bon, Pak. Pun, Pak. Terima kasih. Pak Anam pergi dulu, nanti dilanjutkan oleh Bu Rindi lagi. Jadi Bu Rindi lagi. Anak-anak sudah tanya ke Pak Anam? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Siapa tadi yang tidak berani bertanya ke Pak Anam? Apakah semua berani bertanya? Berani. Pintar sekali. Tadi sudah dijawab nggih Pak Anam, bagaimana caranya biar tidak terjadi perkelahian antar siswa atau antar teman. Sudah dijawab nggih sama Pak Anam? Siapa? Coba kelompok mana yang bisa mengutarakan kembali jawaban dari Pak Anam tadi? Coba siapa? Katanya Pak Anam bagaimana hasil wawancaranya tadi? Harus menghargai orang lain, Bu. Terus? Ya, kelompok 2, Mbak Yuli, apa? Tidak boleh marah-marah, Bu, harus memaafkan. Tidak boleh marah-marah, harus saling memaafkan. Kelompok 3, Mbak Yulis, apa kata Pak Anam tadi? Saling menghormati dan menghargai, Bu. Saling menghormati dan menghargai. Kelompok 4, Mas Sofyan. Menerima saran, Bu. Oh iya, harus mau menerima saran, nggak boleh. Terus aku bener dewe, pokoknya tidak boleh seperti itu ya. Iya, Bu. Harus mau menerima saran dari orang lain. Nah, itu tadi yang dijawab Pak Anam, bisa kalian tulis di mana? Di LK PD yang sudah dibagikan di awal tadi ya. Oke, sekarang waktunya kalian untuk presentasi, nggih. Tadi kan sudah cari tahu kepada Pak Anam cara-caranya. Nah, sekarang Bu Rindi ingin tahu per kelompok. Per kelompok silahkan presentasi, mempresentasikan hasilnya. Hasilnya tadi maksudnya adalah apa yang kalian dapatkan tentang bagaimana agar perkelahian antar siswa itu tidak terjadi. Ayo kelompok 1 dulu, maju. Siapa yang membacakan ini kelompok 1? Pak Feni, coba dibacakan tadi hasilnya. Apa saja hasilnya tadi? Teman-teman, ini adalah hasil diskusi dari kelompok saya. Bagaimana agar tidak terjadi perkelahian? Berdasarkan hasil wawancara tadi, agar tidak terjadi perkelahian, yang pertama, kita harus menghargai dan menghormati orang lain. Lalu yang kedua, kita harus mau menerima saran dari orang lain. Yang ketiga, kita harus sabar dan tidak boleh marah-marah. Itu hasil diskusi dari kelompok kami, teman-teman. Oke, terima kasih kelompok 1. Jadi kelompok 1 tadi hasil wawancaranya adalah 1, harus saling menghargai dan menghormati. 2, harus menerima saran, mau menerima saran dari temannya. 3, harus menjaga kesabaran. Oke, kelompok 1. Tepuk tangan anak-anak untuk kelompok 1. Oke, betul. Kelompok 1 pintar sekali. Terus Bu Rindi mau tanya untuk kelompok 1. Menurut kelompok 1, dari ketiga solusi yang kamu dapatkan dari wawancara tadi, menurut kalian yang mana? Satu saja yang paling pas menurut kelompok 1 agar tidak terjadi perkelahian. Yang mana ya? Menurut kelompok 1? Harus menghargai dan menghormati orang lain, Bu Rindi. Oh iya, pintar. Kenapa kok kita harus menghargai dan menghormati orang lain? Nanti kalau kita kurang menghargai atau menghormati orang lain, pasti akan bertengkar. Jadi nanti kalau kita selalu menghargai dan menghormati orang lain, tidak mungkin akan ada pertengkaran, Bu.
Pintar sekali kelompok 1. Tepuk tangan lagi. Bagus kelompok 1 boleh duduk kembali. Anak-anak yang pintar sekali. Terima kasih ya. Ya, Bu. Sekarang kelompok 2. Ayo Bu Rini ingin kalian presentasikan hasil kalian cari tahu ke Pak Anam tadi apa sih kelompok 2? Siapa yang mau mewakili membaca kelompok 2? Tapi semuanya maju ya. Ayo hasilnya dipajang di papan. Ada yang membacakan. Coba siapa yang mewakili? Coba yang mewakili membaca. Coba Mbak Tia. Coba apa tadi? Yang kamu dapatkan dari hasil wawancara agar tidak terjadi perkelahian sesama teman. Coba apa? Iya, teman-teman. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Untuk menghindari perkelahian tadi, kita harus belajar memaafkan. Memaafkan teman, seperti misalnya ada teman yang menyakiti hati kita atau tidak sengaja menyakiti hati kita, kita harus memaafkan teman tersebut dengan sabar atau dengan legowo dan tidak boleh memendam rasa dendam pada teman tersebut. Sudah kelompok 2? Ya, itu. Oh iya. Pinter sekali sama. Kelompok 1 pinter. Kelompok 2 juga pinter. Kita beri tepuk tangan dulu. Pinter-pinter sekali kelas 2 ini. Bu Rini seneng ini ya. Jadi yang ditemukan kelompok 2 tadi adalah belajar memaafkan. Kayak gitu ya? Ya, belajar memaafkan. Yang kedua, tidak boleh apa tadi? Dendam, tidak boleh menyimpan dendam. Oh, harus dendam. saling memaafkan dan tidak menyimpan dendam. Menurut kelompok 2 sekarang dari kedua hasil tadi yang menurut kelompok 2 paling cocok, paling pas untuk mengatasi biar tidak terjadi perkelahian sama teman apa kelompok 2? Yang mana yang paling pas? Menurut kelompok kami yang pertama, Bu. Jadi harus memaafkan teman. Harus mau memaafkan teman, iya. Kenapa? Kok kita harus mudah memaafkan teman itu kenapa? Iya, karena kan kita itu sekolah, ada teman-teman, ada guru. Jadi kita saling berinteraksi dengan teman-teman kita yang lain. Kalau kita saling marah, nanti gimana kita bisa belajar dengan baik, Bu, di kelas. Begitu, Bu. Iya, betul sekali. Kita harus mau saling memaafkan jikalau salah satu dari kita punya salah ya. Nanti kalau nggak memaafkan, bertengkar tambah lama kalau bertengkar nggak enak kan di sekolah, jadi nggak punya teman. Di sekolah jadi tidak nyaman, ya kan? Jadi pintar kelompok 2 juga pintar, harus belajar memaafkan teman jika salah. Tepuk tangan kelompok 2 untuk kelompok 2. Boleh duduk kelompok 2. Terima kasih. Iya, pintar sekali. Sekarang kelompok berapa? Waktunya kelompok berapa? Kelompok berapa? Ayo. Kelompok 3, Bu. Kelompok 3 kelompok dulu yang maju. Oke, kelompok 3 maju, presentasikan hasilnya tadi. Yang mewakili membacakan siapa kelompok 3? Ini sudah dipajang di depan ini. Bagus sekali pekerjaannya. Siapa yang mau mewakili membacakan kelompok 3? Mbak Novia ya? Oke, Mbak Novia, silakan dibacakan. Apa ya yang tadi kamu dapatkan dari wawancara ke Pak Anam tadi apa? Coba. Ya Bu, saya di sini mewakili kelompok 3 akan menjelaskan apa yang tadi sudah disampaikan Pak Anam. Tadi saya bertanya, kemudian Pak Anam menjawab hasilnya seperti ini. Kalau ada teman berkelahi, kita harus yang teman yang lain tidak boleh ikut menyalahkan, harus memberikan saran yang baik. Lalu apa lagi? Apalagi ya Bu, tadi seperti itu. Hanya satu, kelompok 3 dapatnya?
Terus Iya. itu Bu ada lagi hampir sama dengan kelompok 2 tadi, harus saling memaafkan, harus sabar, Terus sudah dan 3. tidak boleh menang sendiri. Oke, dapat 4. Jos, pintar. Yang pertama, kalau ada temannya berkelahi, tidak boleh tambah ngedu. Ngerti ngedu ya? Tak, ayo, nggak boleh begitu ya. Tapi harus dipisah ya. Ditenangkan temannya. Kemudian yang kedua apa tadi? Harus saling memaafkan ya Mbak Novia. Yang ketiga sabar dan harus saling menghargai. Pintar, tepuk tangan kelompok 3. Oh iya, kelompok 3. Dari keempat solusi yang kalian dapatkan tadi, satu saja yang menurut kelompok 3 paling cocok untuk mengatasi masalah biar tidak terjadi perkelahian seperti itu. Apa? Yang paling pas yang mana? Saling menghargai. Dan memaafkan juga. Karena kalau kita memaafkan nanti tidak ada dendam. Oh, begitu. Iya, pinter sekali kelompok 3. Jadi harus saling memaafkan, ya. Biar nggak ada dendam, biar sekolah itu seneng. Kalau di sekolah ada musuh itu kan kita mau berangkat sekolah itu saras-sarasen ya, sudah malas ya. Duh, aku nanti nggak ditemenin sama itu. Wah, itu nggak enak kan ya. Jadi kita harus menjaga hubungan baik dengan sesama teman. Biar apa? Biar berangkat sekolah itu juga kalian semangat gitu loh ya. Oke, kelompok 3, bagus. Boleh kembali ke tempat. Tepuk tangan anak-anak untuk kelompok 3. Pintar sekali. Yang terakhir sekarang kelompok. Berapa? Yang terakhir. Kelompok 4. Ya, kelompok 4 silahkan maju. Hasilnya ditempel di papan ya. Nah, terima kasih sudah ditempel di papan. Yang mau mewakili membaca siapa ini? Kelompok 4. Siapa yang mau mewakili membaca? Mas Sofyan? Mau? Saya mau izin ke belakang dulu, Bu. Oh, mau. Ya, cepat. Biar ke belakang. Ya. Nah, ya. Siapa ini yang mewakili kelompok 4 ya? Mbak Yulis? Iya, Bu. Oke. Ya, ini saya mau membacakan hasil diskusi bersama teman-teman saya tadi. Yang pertama yaitu saling menghargai, saling memaafkan, menghormati, menerima saran dari orang lain, Bu. Ya. Sudah, Bu. Oh iya, poin. Terdapat 4 tadi dari wawancaranya. Pintar sekali. Masih kelas 2, masih kecil-kecil tapi sudah sangat pintar. Ya, tepuk tangan kelompok 4. Kelompok 4 dapat 4 ya. Solusinya tadi 1 saling menghargai, 2 saling memaafkan, 3 menghormati, dan yang keempat saling menerima saran, mau menerima saran dari orang lain. Ya, pintar. Menurut kelompok 4 ini, dari keempat itu mana yang paling cocok biar tidak terjadi perkelahian antar sesama teman? Yang mana ya? Yang sama seperti kelompok 3, Bu, memaafkan. Saling memaafkan? Oh, saling iya. memaafkan. Apakah alasannya juga sama seperti kelompok 3? Iya, Bu, tidak punya dendam. Biar enggak punya dendam, biar kalau berangkat sekolah apa? Semangat begitu. Wah, semuanya teman tenang. Iya, memang betul anak-anak. Kalau di sekolah ada yang gak koncoan ya sampean biasa Nah, gak enak seperti itu. Mau berangkat sekolah jadi gak enak gitu ya. Jadinya kamu malas berangkat sekolah. Jadi betul harus mau saling memaafkan, wis selesai masalahnya. Begitu nggih? Pintar sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok 4 boleh kembali ke tempatnya. Yuk anak-anak, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, pintar sekali. Oke, anak-anak, kalian hasilnya tadi dikumpulkan ke berinding ya.
Diminta ya LKPD-nya nanti untuk Bu Rini. Bu. Dalam. Oh, nggih Bu. Jadi bilang apa? Oh iya. Oke, sekarang Bu Rindi punya soal evaluasi kan kita tadi sudah belajar. Nah, sekarang Bu Rindi kasih waktu berapa ya? 10 menit cukup. Soalnya hanya 5. Nah, kalian mengerjakan dulu ya. Ini soalnya saya berikan. Nih. Nah, mulai bisa dikerjakan sendiri nggih, mandiri nggih. Iya, Bu. Menggunakan pensil, Bu. Oh iya, menggunakan pensil. Kelas 2 kok nanti kalau pakai bolpen enggak bisa dihapus, susah. Pakai pensil saja dulu, tidak apa-apa. Iya, Tulisannya Bu. yang rapi nggih, biar Bu Dini membacanya enak. Nah, silakan 10 menit. Sudah? Sudah 10 menit ya? Sudah selesai? Apa masih ada yang belum selesai? Sudah, Sudah? Bu. Sudah, Bu. Pinter. Mana kalau sudah selesai dikumpulkan ke Bu Rindi. Salah satu, coba kumpulkan pekerjaan temannya diberikan Bu Rindi. Nah, terima kasih. Bu Rindi lihat dulu ya sekilas ya. Wah, pinter. Semuanya sudah mengerjakan dengan baik. Oh iya. Oh iya, pinter semuanya. Nah, nanti Bu Rindi koreksi nggih. Nah, sekarang kita coba tadi apa saja yang sudah kita pelajari anak-anak? Apa Tidak anak-anak? boleh bertengkar, Bu. Iya, jadi kita belajar yang pertama tadi tentang lingkungan sekolah yang Lingkungan yang bersih. sehat, Bersih. sehat, cara jaganya, kemudian ciri-cirinya Sudah, Bu. bagaimana. Sekarang sudah tahu ya? Ya, bisa. Sudah, Bu. Karena sudah tahu, Bu Rindi berharap nanti betul-betul dipraktekkan di kelas kita, betul-betul dilaksanakan di sekolah kita ya. Kalian harus menjaga kebersihan dan kesehatan, lingkungan yang bersih dan sehat di sekolah kita. Tadi kan sudah tahu caranya ya. Yang kedua, kalian sudah tahu apa tadi? Caranya agar persatuan dalam keberagaman. Kita kan tadi beragam ya. Beda ciri fisik, beda karakteristik sikap. Nah, kita harus belajar hidup bersama-sama, bersatu dalam keberagaman, khususnya di sekolah. Karena banyak manfaatnya, ya Pak tidak? Iya, Bu. Ya, karena kalian sudah tahu, maka Bu Rini juga berharap kalian betul-betul bisa menerapkannya di sekolah, di kehidupan sehari-hari. Tidak boleh ada lagi yang bertengkar dengan temannya. Jadi gak ada yang bilang, Bu itu loh Bung, saya digodain sama dia, saya digarai sama dia. Nah, wis gak ada lagi ya mulai sekarang ya. Kita kan sudah tahu tadi pentingnya menjaga persatuan dalam keberagaman di sekolah. Paham ya anak-anak nggih? Paham, Bu. Iya, terima kasih anak-anak. Jangan lupa untuk selalu semangat belajar. Ya, karena belajar itu penting sekali untuk kalian ya. Dengan belajar kalian akan mendapatkan banyak pengetahuan. Selalu semangat pokoknya pesannya Bu Rini ya. Kemudian karena ini waktunya sudah habis, sampai jumpa di pertemuan besok nggih. Bu Rindi tadi sudah menjelaskan besok bawa apa saja ya, sudah boleh dicatatkan di papan tulis. Jangan lupa nggih besok di bawah. Kalau masih ada yang tidak dimengerti, boleh tanya lagi ke Bu Rindi, nanti bisa datang langsung, bisa WA Bu Rindi, Bunya nggih. Oke, terima kasih anak-anak atas kerjasama yang baik dari kalian hari ini. Bu Rindi bangga dengan kelas 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman, itu tadi peer teaching yang saya lakukan. Monggo untuk selanjutnya Bu Yulis ya. Nggih, Bu. Bismillah.